Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subardan Adi dengan NIM GZ20020. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang hormon. Yang pertama, pengertian dari hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan kemudian mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada satu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan syaraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu horman atau yang menggerakkan. Adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiselular termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada prinsipnya, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus atau bagian dari otak. Hipotalamus mengontrol sekresi banyak kelenjar yang lain, terutama melalui kelenjar pituitari, yang juga mengontrol kelenjar-kelenjar lain. Hipotalamus akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk mensekresikan hormonnya, dengan mengirim faktor regulasi ke lobus anteriornya dan mengirim impuls syaraf ke posteriornya. Kemudian klasifikasi hormon. Hormon juga sejatinya adalah zat yang hanya ada sedikit di dalam tubuh, namun tak diragukan lagi fungsi dan kegunaannya. Hormon dapat mengendalikan proses pertumbuhan reproduksi, metabolisme, kekebalan, dan pola hidup manusia. Karena pentingnya fungsi hormon, hormon diproduksi langsung oleh tubuh. Tubuh mensekresikan hormon melalui dua kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Apa perbedaannya? Endokrin mensekresikan hormon ke seluruh tubuh dengan bantuan darah untuk didistribusikannya, sementara eksokrin memerlukan saluran eksklusif untuk mengedarkan hormon. Kemudian jenis hormon. Hormon juga sejatinya adalah zat yang peka terhadap rangsangan. Contoh, hormon adrenalin atau insulin atau testosteron yang merupakan hormon seks pada manusia. Dalam tubuh manusia, terdapat beberapa jenis kelenjar endokrin untuk memproduksi hormon. Contohnya adalah kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofilis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar ovarium, kelenjar testis, dan kelenjar pencernaan. Selanjutnya adalah fungsi hormon. Fungsi hormon adalah sebagai pemberi signal pada sel target. Aksi hormon ditentukan oleh pola sekresi dan sinyal traduksi jaringan penerima. Faktor yang mempengaruhi kerja hormon pada target organ adalah kecepatan sintesis dan sekresi hormon, sistem transport hormon dalam plasma, kecepatan degradasi hormon, kecepatan perubahan hormon, inaktif dan aktif. Kemudian perbedaan letak reseptor spesifik. Yang selanjutnya sinyal traduksi. Sinyal traduksi adalah beberapa proses di mana satu sel mengkonveksi satu jenis sinyal atau stimulus pada sel lain. Stigma traduksi hormon mengikuti beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, biosintesis hormon. Kemudian kedua, menyimpan dan sekresi hormon. Yang ketiga, transportasi hormon pada organ target. Yang keempat, pengenalan hormon oleh protein reseptor hormon yang menghasilkan perubahan konformasi. Yang terakhir, pengangkatan hormon. Untuk selanjutnya adalah faktor regulasi. Faktor regulasi merupakan senyawa kimia yang mengontrol produksi sejumlah hormon yang memiliki fungsi penting bagi tubuh. Senyawa tersebut dikirim ke lobus anterior kelenjar pituitari oleh hipotalamus. Terdapat dua faktor regulasi, yakni faktor pelepas atau releasing factor yang menyebabkan kelenjar pituitari mensekresikan hormon tertentu
dan faktor penghambat atau inhibiting factor yang dapat menghentikan sekresi hormon tersebut. Sebagai contoh adalah FSHRF, faktor pelepas FSH, dan LHRF, faktor pelepas LH, yang menyebabkan dilepaskannya hormon FSH dan LH. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.